Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya Siti Mustalifah, CGP Angkatan 11 wilayah Surabaya, Jawa Timur, akan mencoba untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kegiatan-kegiatan yang sudah pernah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan 3 tahun ke depan jika saya sudah menjadi guru penggerak, yaitu nilai-nilai yang berpihak pada murid. Yang pertama contohnya yaitu penyambutan siswa setiap pagi. Ini akan terus saya lakukan karena hal ini sangat positif, karena dengan kegiatan ini kita bisa menyapa secara langsung siswa kita, kemudian kita mendoakan dengan cara menjabat tangannya dan mengelus kepalanya sambil menyapa dan memberi kata-kata yang positif. Selanjutnya saya menjadi partner bagi siswa untuk bisa curhat dan saling berbagi sebagai dukungan emosional siswa. Saya sangat senang sekali siswa saya untuk selalu curhat dengan saya. Saya selalu menggali apa yang ada pada diri mereka, supaya saya tahu potensi yang ada pada diri anak-anak didik saya, kemudian saya bisa menyadari kelemahan dan kelebihan mereka, dan saya bisa mengarahkan kira-kira apa yang bisa mendorong kemajuan mereka dan apa yang bisa melemahkan mereka. Sehingga saya bisa menjadi teman bagi mereka untuk terus berbagi hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan melalui game dan media yang menarik. Seringkali di dalam pembelajaran saya melakukan game-game supaya anak-anak tidak bosan, dan juga saya menyiapkan beberapa presentasi dan video-video yang saya ambil dari YouTube, kemudian ada juga video yang saya buat sendiri. Untuk kedepannya saya pun tetap akan melakukan hal itu dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada 3 tahun ke depan. Selanjutnya, saya akan melakukan proyek-proyek yang berbasis minat melalui kegiatan. Contohnya yang ada di sekolah saya adalah kegiatan FKK. Nah, kegiatan FKK ini adalah kegiatan FKK yang dilakukan setiap akhir tahun ajaran. Jadi khusus untuk kelas 6. Ini dilakukan melalui pembinaan-pembinaan selama 1 semester dan kedepannya akan tetap saya lakukan dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada pada saat nanti ya. Jadi di dalam kegiatan ini anak-anak diajak untuk berdiskusi, kira-kira minat apa yang sesuai dengan kelompok tersebut. Kemudian kita menentukan proyek yang sesuai. Apabila mereka ingin proyek berbasis inovasi dan lain sebagainya, kita akan memfasilitasi mereka. Kemudian melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Untuk mengetahui sampai di mana siswa didik saya bisa memahami pembelajaran yang kami lakukan, apakah mereka senang, apakah mereka paham sampai di mana pembelajaran yang mereka pahami, itu saya akan terus melakukan refleksi. Selanjutnya adalah program kepemimpinan siswa melalui program pembiasaan aswaja. Kegiatan aswaja ini dilakukan dalam 1 minggu sekali. Saya sebagai pembimbing aswaja ingin menerapkan pembiasaan-pembiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat berperan pada pembiasaan mereka saat mereka terjun di kehidupan masyarakat. Diharapkan pembiasaan aswaja ini terdiri atas beberapa kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti
Yasin, tahlil, membaca diba, dan lain sebagainya. Diharapkan anak-anak nanti ke depannya jika bertemu dengan jika menghadapi suatu kondisi, misalkan saudara meninggal atau dan lain sebagainya, mereka sudah siap untuk menghadapi hal tersebut di masyarakat dan menjadi pemimpin di masyarakat. Selanjutnya, program keterampilan hidup melalui kegiatan P5. Di dalam kegiatan P5, kami juga mengajarkan beberapa keterampilan hidup, misalkan untuk berjualan misalkan, entrepreneur misalkan. Nah, anak-anak meskipun kelas 2, kelas 1, kami ajak untuk datang mengunjungi pasar, mereka menggali informasi, menginterview para penjual di pasar, sampai berapakah keuntungan mereka pada hari itu. Setiap hari berapakah modal yang harus disiapkan para penjual dan berapakah untungnya. Dari situ anak-anak bisa belajar. Ternyata cara untuk menanamkan jiwa entrepreneur itu dengan cara tersebut juga bisa kita lakukan. Selanjutnya, ini Oke, adalah next. beberapa Oke. Sudah habis, Ri? adalah penyebutan Oke, siswa, next. skills saat 5, pembelajaran, 6, kemudian 7, ini 8, adalah juga 9. saat Oke. proses Of one. apa, jadi Oke, ini next. adalah Oke. saya selalu menjalin Sudah habis, kedekatan Ri? secara emosional dengan Oke, siswa. next. Selanjutnya, nilai inovatif. Nilai inovatif saya lakukan dengan cara membuat media pembelajaran yang inovatif menggunakan aplikasi video. Juga bisa dilakukan dengan menstimulus siswa melalui proyek-proyek inovatif, contoh pembuatan lampion dari botol bekas dengan lampu sensor suara. Hal ini pernah saya lakukan pada tahun ajaran yang lalu saat anak-anak satu kelompok di kelas 6, tugas akhir mereka ingin membuat lampion dari gelas plastik bekas. Kemudian untuk menanamkan jiwa inovatif dari anak-anak, bagaimana caranya supaya lampu ini tampak inovasinya ada. Jadi mereka akhirnya menambahkan sensor suara. Dari situ anak-anak sangat tertantang dengan melalui kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif yang pernah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan ke depannya, yaitu contohnya saya akan berkolaborasi dengan native speaker untuk menciptakan pembelajaran berbahasa Inggris yang bermakna. Di sekolah saya adalah sekolah yang terdapat kurikulum Cambridge, jadi kami ingin menciptakan anak-anak yang bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar dengan cara menjalin kerjasama dengan native. Contohnya, berikutnya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menganalisis program kegiatan yang telah dilakukan. Setiap kali kami melakukan program-program, kami akan selalu menganalisis apakah hasilnya program ini berdampak atau tidak. Apakah hasilnya ini banyak kelemahan-kelemahan ataupun kelebihan. Jadi kami berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan analisis. Selanjutnya kami berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif. Dan kami juga berkolaborasi dengan pihak luar untuk mengembangkan kompetensi diri dan komunitas sekolah melalui pembinaan bahasa Inggris rutin tiap minggu bersama. Dalam hal ini, kami saat ini bekerja sama dengan English Light dan kedepannya tidak menutup kemungkinan kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak luar. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengeksekusi program-program sekolah. Program-program sekolah itu sangat banyak sekali. Salah satunya kegiatan pentas seni, kegiatan English Day, kegiatan literasi, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berikut ini adalah beberapa contoh. Ini saya bersama dengan Bunda PAUD dan Bapak Lurah, kemudian ini adalah salah satu native yang bekerja sama dengan kita.
Selanjutnya adalah nilai mandiri. Saya akan selalu belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan mandiri dan kelompok. Ini akan terus saya lakukan, diskusi, pelatihan mandiri, semuanya akan saya kembangkan supaya saya bisa menjadi pribadi yang unggul dan berdaya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, nilai reflektif. Saya saat ini pun dan kedepannya akan terus melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dari akhir refleksi, dilakukan perbaikan-perbaikan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri maupun kelompok serta diskusi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan pun juga akan kami refleksi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.